Kalau kita ngomongin Jepang, pasti yang kebayang itu teknologinya yang super canggih, budayanya yang kaya, dan ya, guncangan gempa dahsyat yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, hari ini kita bakal cari tahu bareng-bareng kenapa sih tanah di bawah kepulauan ini seolah nggak pernah bisa tenang. Kita akan selami sains di balik gempa dan tsunami yang udah jadi bagian dari sejarah mereka. Setiap kali ada berita gempa besar dari Jepang, pertanyaan ini pasti muncul di kepala kita kan? Dan jawabannya, ternyata bukan cuma soal nasib sial. Ini lebih ke takdir geologis, sebuah drama raksasa yang udah terjadi jutaan tahun di bawah kaki kita. Yuk kita ungkap bareng-bareng. Oke, buat memecahkan misteri ini, kita harus lihat peta. Tapi, lupakan dulu peta negara yang biasa kita lihat di sekolah. Kita perlu lihat kerangka planet kita, peta lempeng tektonik. Coba deh bayangin ada 4 potongan puzzle super besar yang nggak pernah berhenti bergerak, saling dorong, saling gesek. Nah, Jepang, karena posisinya yang unik banget, ada persis di titik pertemuan keempat lempeng raksasa itu. Nggak heran kalau tempat ini jadi pusatnya cincin api Pasifik, zona dengan aktivitas gempa dan gunung berapi paling heboh sedunia. Nah, ini dia nih para aktor utamanya. Ada lempeng raksasa Pasifik, lempeng laut Filipina, Amerika Utara, dan Eurasia. Coba deh lihat angka-angka kecepatannya. Ada yang gerak hampir 9 cm per tahun. Itu kan secepat kuku kita tumbuh ya. Kelihatannya pelan, tapi bayangin deh kekuatan di balik lempengan segede benua yang saling dorong dengan kecepatan segitu. Ini ibarat tabrakan beruntun dalam gerak super lambat, tapi energinya, wah, luar biasa besar. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu. Ternyata, ancaman gempa di Jepang itu punya 2 wajah yang beda banget. Ada kepribadian gempa yang kontras antara bagian utara dan selatannya, dan masing-masing punya bahaya uniknya sendiri. Di sebelah utara, kita punya palung Jepang. Anggap aja ini kayak amplas super kasar yang terus-terusan menggerus lempeng di atasnya. Nah, beda lagi sama di selatan, ada palung Nankai yang cara kerjanya lebih mirip bulldozer yang nimbun tumpukan sedimen lunak. 2 mekanisme yang beda banget, dengan akibat yang juga beda banget. Yuk, kita bedah dulu palung Jepang yang di utara. Jadi, lempeng Pasifik di sini tuh udah tua, dingin, makanya dia nyelusup ke bawahnya curam banget. Proses ini bikin gesekannya jadi kasar luar biasa, kayak 2 batu raksasa yang saling kunci, numpuk energi yang gede banget. Tapi, ada satu plot twist nih. Tersembunyi di dekat permukaan, ada lapisan lempung super licin yang namanya smegduct. Dan lapisan licin inilah yang jadi kunci semuanya. Waktu gempa Tohoku 2011, ngelepasin semua energi yang udah kekunci, lapisan smegduct ini berfungsi kayak pelumas. Ini yang bikin patahannya bisa bergeser sejauh 50 meter. Kebayang dah, pergeseran sejauh setengah lapangan bola terjadi dalam sekejap. Inilah alasan utama kenapa tsunami-nya dan dahsyat banget. Oke, sekarang kita pindah ke selatan, ke palung Nankai. Di sini, ceritanya beda total. Lempengnya lebih muda, lebih anget, dan nyelusupnya lebih landai. Tumpukan sedimen yang tebal ini malah menciptakan bahaya lain, yaitu sesar-sesar cabang yang bisa loncat ke atas pas gempa. Dan yang lebih seru lagi, kadang ada gunung laut purba yang ikut keseret ke bawah, jadi semacam polisi tidur raksasa yang bisa aja menghentikan atau mengubah arah retakan gempa. Tentu aja, guncangan di darat itu baru ronde pertama. Ancaman yang paling mematikan seringkali datang setelahnya, dari laut. Sekarang, mari kita lihat mekanisme-mekanisme khusus yang bikin tsunami di Jepang bisa segitu dahsyatnya. Ingat sesar supply yang tadi kita bahas di palung Nankai? Anggap aja ini kayak jalan tol buat energi gempa. Daripada energinya merambat jauh di sepanjang batas lempeng, dia ambil jalan pintas, langsung nembak ke dasar laut. Hasilnya, dasar laut kelempar ke atas secara tiba-tiba dan langsung ngedorong jutaan ton air bersamanya. Ada lagi nih faktor lain yang sering kali kita lupain. Lereng benua di dekat palung Jepang itu curam banget. Jadi bukan cuma gerakan naik turun dasar laut aja yang bikin tsunami. Bayangin gerakan menyamping atau horizontal dari dasar laut itu. Nah, di lereng yang curam, gerakan ini tuh efeknya persis kayak piston raksasa yang ngedorong seluruh kolom air di depannya. Efek dorongan inilah yang bikin gelombang tsunami-nya jadi makin kuat. Terus gimana ceritanya bisa ada gempa yang terjadi di tempat yang dalam banget di bawah Jepang? Wah, ini prosesnya keren banget. Bayangin batuan di dasar laut itu kayak spons yang nyerap banyak air. Pas lempengnya nyelusup jauh ke dalam mantul bumi yang super panas, batuan itu kayak diperas. Air yang keluar nggak punya tempat buat kabur, akhirnya menciptakan tekanan super tinggi yang cukup kuat buat mecahin batuan di sekitarnya. Begitulah caranya gempa bisa terjadi di tempat yang harusnya saking panasnya, batuan udah nggak bisa retak lagi.
Nah, untuk benar-benar ngerti resiko gempa di Jepang, ngelihat catatan sejarah beberapa ratus tahun aja tuh nggak cukup. Kita harus menggali lebih dalam lagi, membaca sejarah yang ditulis oleh bumi itu sendiri selama ribuan tahun. Disinilah para detektif geologi atau paleoseismolog turun tangan. Mereka tuh ngegali parit-parit di sepanjang pantai, bukan buat cari harta karun, tapi buat cari petunjuk. Lapisan-lapisan pasir aneh yang ditinggalkan oleh tsunami raksasa ribuan tahun yang lalu. Kisah nyata gempa Jepang ternyata terkubur di dalam tanah di bawah kaki kita sendiri. Dan inilah salah satu penemuan yang paling bikin kaget. Para ilmuwan nemuin bukti adanya tsunami raksasa di tahun 869. Namanya tsunami Jogan, yang ternyata ngebanjirin area yang hampir sama persis dengan tsunami tahun 2011. Ini membuktikan adanya siklus super, gempa raksasa yang polanya berulang setiap 1000 tahun sekali atau lebih. Sebuah skala waktu yang jauh banget melampaui ingatan sejarah kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau kita cuma lihat sejarah 100 tahun terakhir, kita bisa salah kaprah, mikir mungkin gempa terbesar itu cuma magnitudo 8. Tapi dengan melihat memori bumi ribuan tahun ke belakang, kita jadi sadar kalau gempa magnitudo 9 itu adalah bagian dari pola alami, meskipun jarang banget terjadi. Ini benar-benar mengubah cara kita merencanakan segalanya. Oke, jadi yuk kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Semuanya berawal dari lokasi Jepang yang super unik itu. Terus kita belajar tentang dua kepribadian zona subduksi yang beda di utara dan selatan. Kita juga lihat gimana mekanisme khusus kayak sesar splay dan efek piston bikin tsunami jadi lebih kuat. Dan yang paling penting, kita harus melihat jauh ke masa lalu untuk sadar kalau siklus kejadian-kejadian raksasa ini jauh lebih panjang dari yang kita bayangkan. Semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar kan? Skala waktu kita sebagai manusia itu pendek banget dibandingin sama denyut nadi bumi. Jadi, gimana caranya kita bisa membangun peradaban yang tangguh untuk menghadapi bencana dahsyat yang mungkin cuma terjadi sekali setiap 40 generasi? Ini bukan lagi tantangan buat Jepang aja, ini tantangan buat kita semua sebagai penghuni planet yang hidup, aktif, dan terus bergerak.